Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Betul ini dengan Nona Julia Arseli Seisha. Iya, betul Sus. Saya dengan Julia Arsensia. Suster bisa panggil saya dengan sebutan Julia saja ya, Sus. Oh baik, Julia. Bisa disebut terlebih dahulu nama lengkap, usia dan alamatnya? Oh iya, baik. Nama saya Julia Arsensia, kemudian untuk usia saya 21 tahun, dan alamat saya dari Jalan Anggrek nomor 18, Sus. Baik, dengan Julia Arseli Seisha, usia 21 tahun, alamat Jalan Anggrek nomor 18. Selanjutnya, boleh saya tahu apa saja keluhan yang mungkin dialami oleh Nona Julia? Eh, untuk keluhannya saat ini, saya sering merasa lemah, kemudian merasa mudah letih saat beraktivitas, dan orang-orang juga sering memberitahu saya kalau saya terlihat pucat. Baik, jika dilihat sesuai dengan keluhan yang telah Julia sebutkan tadi, sepertinya Nona Julia ini jika diagnosis sementaranya yaitu anemia. Oh, berarti anemia seperti itu ya, seperti keluhan saya tadi ya. Ya, kalau dilihat dari keluhannya memang menjurus pada anemia. Tetapi untuk lebih tahunya lagi, nanti kita bisa melakukan pemeriksaan dengan datang langsung ke rumah sakit kami. Nah, untuk itu sekarang apakah Nona Julia bersedia jika saya memberikan edukasi kesehatan tentang anemia? Iya, baik Sus, saya bersedia. Baik, jika Nona Julia sudah bersedia, komunikasi ini kemungkinan akan dilakukan selama 5-10 menit. Maka dari itu kita langsung saja ya. Nah, Baik Sus. jadi anemia ini adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan hemoglobin dalam tubuhnya. Nah, kekurangan ini biasanya bawah 12 gram per desiliter. Hemoglobin ini sendiri adalah suatu komponen sel dalam darah yang fungsinya untuk mengikat dan mengedarkan ke seluruh sel jaringan tubuh. Oksigen ini diperlukan oleh jaringan tubuh untuk melakukan fungsinya. Dan jika seseorang mengalami kekurangan oksigen dalam otak ataupun ototnya, maka ini akan menyebabkan gejala seperti diantaranya kurang konsentrasi dan kurangnya bugar dalam beraktivitas. Baik, yang selanjutnya ada tanda gejala. Tanda gejala yang nanti saya sebutkan, ini diantaranya ada yang tadi dikeluhkan oleh Nona Julia. Kita langsung saja ya. Yang pertama itu ada 5L, di mana seseorang akan merasakan lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai saat beraktivitas. Lalu ada juga sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang. Gejala selanjutnya yaitu berupa pucat, yaitu pada mata, bibir, lidah, tangan, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Lalu ada juga di antaranya klien yang merasakan takikardi, di mana detak jantungnya bisa berdetak secara lebih cepat dari biasanya. Ada juga yang merasakan dyspnea, napas pendek, dan sakit kepala. Nah, mungkin itu beberapa tanda gejala yang sering dialami oleh beberapa pasien yang mengidap anemia. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penyebab yang melatar belakangi seseorang ini terdiagnosis anemia. Yang pertama, ada kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin C, dan unsur-unsur penting lainnya yang diperlukan oleh tubuh dalam pembentukan sel darah merah. Lalu ada juga seperti kita ini perempuan ya, karena setiap bulan rutin
mengalami menstruasi. Nah, jika pada menstruasi kita tidak cukup mendapatkan zat besi ataupun vitamin, maka itu juga akan menyebabkan anemia. Yang selanjutnya yaitu kehamilan. Wanita yang sedang mengalami kehamilan itu sangat rawan terkena anemia dikarenakan janin akan menyerap juga zat besi dan vitamin untuk pertumbuhannya. Lalu ada juga penyebab yang disebabkan oleh pendarahan secara terus-menerus, penyakit seperti gastritis, radang usus buntu, dan penyakit-penyakit lainnya. Dan ini mungkin ada beberapa gambaran untuk Nona Juli jika besok akan melakukan pemeriksaan ya. Nanti itu pada tahap awal mungkin sama seperti tadi yang telah saya berikan, yaitu adanya anamnesa seperti diberi pertanyaan tentang keluhan dan sebagainya. Lalu ada juga pemeriksaan fisik dan dilanjutkan mungkin nanti pemeriksaan lab. Dan untuk pemeriksaan lebih lanjut mungkin nanti akan dijelaskan saat Nona Julia melakukan pemeriksaan langsung di rumah sakit. Dan yang terakhir ini ada pencegahan. Nah, untuk mencegah anemia itu ada di antaranya yaitu meningkatkan pola hidup sehat dan bersih, seperti selalu menjaga kebersihan di rumah, di lingkungan sekitar, dan juga harus menjaga kebersihan makanan yang akan dikonsumsi. Lalu ada juga mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin, asam folat, dan zat besi seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, dan daging. Dan tentunya juga harus ditunjang dengan pemberian vitamin seperti pemberian tablet tambah darah yang harus rutin kita konsumsi selama saat menstruasi itu setiap hari dan paling minimalnya itu seminggu sekali dikonsumsi. Nah, itu adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apakah Nona Julia dapat memahami apa yang tadi saya sampaikan? Iya, Sus. Atas penjelasan yang sudah tadi Suster sampaikan, sekarang saya sudah lebih mengetahui dan memahami mengenai apa itu anemia, kemudian tanda gejala seperti apa, kemudian mungkin nanti pemeriksaan yang akan saya jalani atau saya lakukan seperti apa, kemudian pencegahannya juga seperti apa gitu. Nah, terima kasih Sus atas edukasinya. Kemudian Sus untuk jadwal pemeriksaan nanti, apakah diberitahukan lewat WhatsApp atau melalui web atau bagaimana ya Sus? Alhamdulillah ya jika Nona Julia memang sudah memahami dan mengerti tentang apa yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk nanti ya berkaitan dengan jadwal pemeriksaan, mungkin saya akan informasikan lebih lanjut melalui WhatsApp. Nah, untuk sekarang, apakah Nona Julia mungkin masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada saya? Saya rasa untuk kali ini sudah cukup sesuai apa yang tadi Ibu jelaskan juga. Saya rasa saya sudah cukup memahami dan mengerti seperti itu. Nanti mungkin jika ada suatu pertanyaan atau mungkin ada yang ingin saya ketahui, nanti saya izin untuk menanyakan kepada Suster melalui WhatsApp ya. Apakah boleh, Sur? Oh, tentu saja boleh ya. Dengan senang hati nanti saya akan menerima apapun pertanyaannya. Kalau begitu, terima kasih kepada Nona Julia yang telah bersedia melakukan konsultasi pada siang hari ini. Saya Prawati Sarahmawati, izin untuk mengakhiri Zoom meeting kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sus. Terima kasih kembali.